Halo guys, balik lagi ke channel Kucing Panjang. Cepet banget ini ada podcast lagi materi. Kebetulan kita udah rilis Beyond the Brief. Dan sekarang membahas hasil GT Jogja kemarin yang bisa dibilang turnamen besar di Indo ya walaupun non-official. Ya, jadi kita sekarang akan bahas seberapa besar pengaruh Beyond the Brief terhadap metagame itu. Di sini udah ada dua narasumber kita. Yang pertama ada Anan. Silahkan perkenalan Anan. Alah. Halo, saya Anan, panggil aja Anan. Saya duelis dari Jawa Tengah, gitu aja kali ya Jawa Tengahnya di perkenalannya. mana spesifik? Jawa Tengah Jawa banyak tuh, Jawa Tengah. Jawa Tengah, saya tuh di Purbalingga. Oke. Ya, dia yang bajak software itu ya? Hah? Bukan, itu Pekalongan kayaknya. Apa enggak? Giga Purbalingga itu kan dari situ. Ah, Waduh, nggak tahu deh ya. apa tuh? Nggak tahu tuh Nggak aku. tahu. Kemarin di GT apa YOT Jogja. Anjay. YOT Jogja pakai apa tuh Ya, dan peringkat Yogyakarta berapa? Open Turnamen. Pakai apa dan Aku masuk peringkat ke top 4, kalah di top 4 sama yang terkuat di Jawa. pria Solo itu ya? Ya, pria Solo itu lagi. Ah, pakai apa tuh decknya kemarin? Eh, aku atau si Lu, pria Solo? lu. Oh, Keju bang enggak? aku kemarin pakai branded. Oh, pakai branded. Oke. Terus, Ya, oke. Nih, oke. Langsung ke narasumber yang lagi satu. Sang Bubble Man kita. Boleh perkenalan. Udah pernah di sini Halo, sini ya? aku aku Prana, duelis dari Bali yang kemarin ikut GT Jogja, peringkat 9 ya bubble bubble sih 511. 552 kalau 511. 52 dengan deck Tun Link Flop. Dondling Slop. Oke. Eh, Karena Bali di mana, Prat? Tabanan. Tabanan. Ini for your Nggak ada yang tahu information, di nggak ada. Nah, aku ngasih tau Anan nih. Nan. Tabanan itu ya. anggaplah Bojong Soangnya Bali. Oke, understandable. Oke ya. Nah, di sana Udah area dimengerti. area Terima kasih. terbelakang di situ pokoknya. Oke, oke. Wah, Udah ngejek dimengerti. lu, Terima Dis. kasih. Ya, orang-orang Tabanan tuh internet CDMA semua tuh. Ngejek lu. Jadi, Alright. langsung pertanyaan pertama aja ya. Sebelum GT Jogja, Ya. GT Jogja apa YOT Jogja tuh dimulai tuh ekspektasi kalian terhadap metagame Beyond the Brief tuh apa? Kayak deck apa sih? Ekspektasiku, Deck apa yang bakal naik tiba-tiba? Apa sih? Apa sih ada tech card apa sih yang naik gitu? Kayak gitulah. oke. Ekspektasiku sebelum main tuh karena itu tuh lingkupnya tuh sekitar Jawa Tengah dan sekitarnya kan, karena di Jogja tempatnya dan itu Jawa tuh Jawa bukan Jawa Jawa. turni official yang emang dia turni official cuma bukan official yang langsung gitu yang gede gitu loh. Iya. Jadi tebakanku tuh bakal Elf Note sama branded karena itu relatif apa ya lebih murah dan populer gitu loh dibanding Tun. Cuma karena ada top cut di Yogyakarta kemarin, jadi aku expect-nya tuh walaupun di Swiss bakal jarang ketemu Tun, tapi di top cut pasti ketemu Tun. Ekspektasiku gitu. Jadi persiapanku itu Elf Note, branded, sama Tun kemarinnya aku pikirin banget. Hmm. Oh sama itu Ritual of Light and Darkness Oke, lagi yang harus ritual ya. dariku gitu. Lalu, nah, giliranku. Gak usah sih. Eh, Oke, lanjut. Silakan. NPS. Kalau aku sama kayak Kebangan Anan, mikirnya bakal banyak Elvernote karena deck itu kan, karena decknya udah panjang juga pasti orang-orang udah punya, terus Rolat juga banyak, karena decknya kata orang sini sih deck FOMO ya. Deck FOMO anjir. FOMO dibilang LDR deck FOMO dibilang. Ya, kita pura-pura Rolat ada, kita pura-pura nggak tahu aja sih gimana kayak chatmu di grup ya Pran ya soal persiapan ya Pran. ya itu sih Elvernote, sama aku expect juga bakal ada Power Patron. Deck-deck Patron. kita lore Medius tuh Power Patron, Archmagia, terus juga Rolat. Terus aku nggak, kalau di BETB aku tuh expect bakal kena Goemon sama ya Goemon sih, dan ternyata ada yang bawa spesial Sunade ya buat gitu.
buat Oke. itu, buat tune juga buat yang lainnya. Nggak mikirin roket, Itu Pran? sih yang Nggak mikirin aku roket expect. lagi? Hah? Nggak mikirin roket lagi, Pran? Hah? Nggak mikirin roket Nggak, lagi? aku udah nemu aja. Oh, udah Hah? mikir. Nggak. Masa gitu, Bisa non? nggak ya? Hah? Masa gitu? Gila, itu pas Jogja aku gimana cara lawan roket? Ngapain kita pakai tuntut takut sama roket anjing? Kenapa kamu berpikir roket? Siapa yang masih main roket selain Yudis? Ya, aku ketemu ada tapi gladiator kemarin bis ya. Ada kemarin roket kalau nggak salah. Hah? Yang main. Anjing. Ada main roket kemarin. Ya pasti ada satu orang pasti ada lah main roket di 87 Ada player itu. kemarin ya. Ya, jadi kalau ekspektasi kalian kan itu prediksinya tuh. Yang Nah, yang muncul apa? Ternyata. di match up-ku tuh Elf Note 2 kali ya. Elf Note 2 kali, ada Sky Striker 1. Itu ya Sky Striker, ada Branded juga, ada Kilton. Itu actually agak nggak expect si juaranya Kilton, tapi emang masih bagus decknya. Cuma nggak expect-nya tuh karena habis kena hit dan Elf Note tuh lebih populer gitu. Jadi aku nggak expect masih pada main Kilton, ternyata masih ada. Terus ketemu sama apa lagi kemarin ya? Sama Yami Yummy. Magician pakai Oke. Black Magic Curtain kalau nggak salah namanya, Oke. yang DMG itu. Sama terakhir tuh ketemu Pendulum Magician. Saya itu di Swiss round berarti. Itu di Swiss Round ya. Apa dulu Di magician top berarti cut-nya aku lolos top ketemu, cut berarti ya? iya, di top cut Harusnya. aku tuh ketemu Mitsurugi sama Kilton lagi. Jadi ya nggak terlalu nambah variasinya. Kalau ya Prana gimana? Seperti itu aja. Apa Kalau ya? aku pertama ketemu Branded dari Cocktail, Ya sesuai prediksi. yang kedua ketemu Gladiator Beast Goblin Biker. Tapi kayak ini cuma engine-nya ya, tapi nggak tahu jadi ya kayak gimana karena lawannya nggak jadi. Terus yang ketiga ketemu apa? Regenesis rank 8, tapi dengan narik kaiju aja kayak Regenesis saja anggapanku. Regenesis. Terus Oh, yang Gemitar terus ya, yang Gemitar ya. keempat ya pokoknya deck going second gitu lah. Soalnya sih bawa kaiju juga ya. Oke. Yang keempat, Terus yang keempat itu ketemu Dunrizeol. Tundrizel. Itu kayak yang main tuh cuma ada 2 ya, terus ketemu ya, susah deh. Terus yang kelima ketemu Bleach Kalah tuh ketemu Blitz. dan kalah takdir dia narik draw. Oh gitu, oke. High roll Dia 13%, high roll 13%. High roll 13%. Iya benar. Oke. Terus, Lalu yang selanjutnya ketemu Mitsurugi Pure. Mitsurugi Nggak ada Pure. Riziola nih. Di report pun tulisan Mitsurugi Dan Rizal terakhir aja. lupa gue. Kayak Mitsurugi Pure deh, ya Mitsurugi Pure. Oke. Aku kali Mitsurugi Rizal. Siapa? Iya Mitsurugi Rizal bener. Lupa aku ada Rizal. Oke. Baru keluar di game 3 soalnya Rizal. Terus yang terakhir ketemu K9. Berarti Kenan-nya tuh enggak, lo kan enggak lolos top cut ya? Kayak K9 Umbral ya. Kenan Umbral. Oke. Dan Umbral. Jadi lawannya Itu tuh sesuai prediksi. sesuai prediksi sih benar. Lawannya tuh lumayan, kalau dari Prana lebih beragam ya. Ada deck-deck random gitu kayak Gladiator Beast. Nggak tahu apa itu. Katanya nggak jadi lawannya kan. Terus Regenesis juga. Apa berarti ini BTB? Kalau menurut kalian berarti Beyond the Brave tuh mempengaruhi diversity meta nggak? Udah nggak mono Kilton lagi kan sekarang kan? Yang jelas sih udah Tun sih yang kemarin aku agak takut tuh. Soalnya di luar kan emang Tun tuh momok ya. Kayak mereka kalau main first tuh susah banget ditembus main scan sama terornya. Betul. Tapi tuh yang paling impactful dari BTB tuh staple-nya sih. Kemarin kayaknya Goemon sama Special Truenet tuh lumayan ada lah, bukan banyak tapi ada. Lumayan ngaruh. Mereka keluar terus menangin gamenya tuh nggak sedikit terjadi. Terus paling ini si Ars Magna yang supportnya Power Medius. Patron tuh, ya Medius tuh ini kalau nggak salah tuh mereka ada kartu yang nge-support archetype masing-masing gitu loh, kayak yang buat Elf Note support Elf Note, buat ada apa lagi sih Elf Note, Archmage sama Doomsday ya. Yang Doomsday nge-support Doomsday, Archmage nge-support Archmage nge-support Archmage gitu-gitu. Sama Link 3-nya.
Tapi sih overall archetype-nya masih sama. Masih sama. Kemarin ya, kayaknya nggak ada deck baru yang archetype baru yang topping tuh nggak ada sih kayaknya. Archetype Beyond the Brave yang baru tuh kayak Destiny Hero tuh nggak ada. Atau Astra itu. Destiny itu ada yang main tapi nggak topping sih itu. Oh, gitu. Joy gitu tuh nggak, Umbral nggak ada yang topping sih itu. Sama sih aku sependapat juga sih. Lebih ngaruh ke staple-staple-nya kayak archetype paling yang kepake sebagai engine aja kayak Ars Magia tuh kayak Dimas bawa itu di port patronnya, terus Goemon sama Spatial Tsunade itu sih yang lumayan berpengaruh. Jadi Beyond the Brave tuh Padahal bukan itu, di ya. apa? Ya kenapa sorry. Padahal itu Joy archetype-nya seru ya kelihatannya. Time Wizard ya. Ada trap yang potensial negatif 6 kali tiap turn. Cuman ya, kenapa sih itu Tapi ya, sebenarnya tuh potensial. kayak muncul Terlalu Red X tapi dapet. untuk Time Wizard tuh kayak sebagai fans Dragon itu kayak what the fuck bro. Tapi itu sebenarnya covernya si Red Eyes ya. Dark Time Wizard tuh bisa jadi ini sih kalau ada potensi buat jadi staple karena si Dark Time Wizard-nya sendiri itu emang punya efek Raigeki dan kalau abis berhasil Raigeki bisa summon si Red Eyes-nya kalau nggak salah ya, aku lupa Ya, gimana ada teks something aslinya. itulah pokoknya. Toss a coin, Something. destroy, and if you do, inflict damage. Ya, yang mention Dark Time Wizard sih. Cuman ya sebenarnya Pokoknya ada bonus-bonusnya itu tadi kalau berhasil destroy. nggak ada yang pakai tapi kemarin. Ada satu orang yang pakai. Ya, cuma belum kelihatan populer aja engine-nya si Red Eyes sama Dark Time Wizard. Tuh, ya, muncul nih admin satunya nih. Angga dengan Ultraman. Oh ya, Angga nih Anan ini Angga Judge Bali, Anan Head Judge Indo udah. Sebagai duelis. Oh, Sebagai duelis hari ini. ya, sebagai dua sana. Ntar kan ini bagian ini di-cut soal. Jadi kalau misalnya kita bahas tadi Beyond the Brave tuh dipengaruhi di staple dan Beyond the Brave berarti bukan melahirkan deck baru ya, bukan kayak archetype baru itu belum populer gitu ya. Tapi justru deck-deck lama tuh malah ke naik lagi berarti jadinya malah. Menurutku sih belum ya, bukan enggak. Iya, tapi belum populer. Soalnya kan ya biasanya kan ntar akan ada support baru gitu kan buat Betul. Astra, buat Joy gitu-gitu. Mungkin abis ini bakal ada support yang bikin mereka populer. Tapi untuk sekarang belum, menurutku belum. Karena bilang sama lagi. Ya pukul sama kita. aja sih. Ya, wah, emang Ganti itu lah. realitanya sih. Para dunia. Iya benar sih benar. Iya. Wah, itu realitanya. Kita coba kalau bahas metagame kan pasti sama tuh pendapatnya tuh. Kalau misalnya kita bahas deck dari deck kalian deh. Kalau si Anan kan bawa branded. Dipengaruh di deckmu sendiri ya. gimana tuh Beyond the Brave itu? Dari Sebenarnya segi strateginya. sama sekali nggak ada yang berubah sih decklistku sebelum dan sesudah BTB kalau di branded ya. Mungkin harusnya sih berubah bisa bawa Goemon karena normal sayangnya kan relatif nggak kepake di branded. Iya. Jadi bisa bawa Goemon. Cuma karena kemarin nentuin decklistnya lumayan mepet. Terus Goemonnya tuh H-7 baru rilis dan banyak hal yang terjadi. Jadi kemarin instead of bawa Goemon, aku bawa Lava Golem. Sekalian bisa di-refill buat Branded and High Spirit. Buat add Albas Putih juga. Jadi ya. Itu gunanya. Gitu. Enggak, Lava Golem enggak? Kalau punya apa bawa? Punya Lava Golem. Nggak punya. Kok bisa nggak punya Lava Golem? What the fuck? Ya itu apa sih? Goemon at home lah Lava Golem tuh. Tapi strateginya jadi kayak mikir kalau musuh punya Goemon nggak sih untuk main, jadi kalau musuh punya Goemon bikin bot kayak ini bakal status nih misalnya, jadi kayak ada terpintas kayak gitu. Atau spasial turnet. Sebenarnya tuh kemarin hampir berapa kali main first tuh
cuma sekali kena Goemon di game 1 lawan Elfnot. Dia main decking Goemon. Itu tuh karena emang deck branded tuh kalau cuma ngilangin 2 body dan Iya sih. cuma ngilangin 2 body tuh kalau berhasil full combo harusnya nggak terlalu sakit ya. Maksudnya nggak terlalu ngaruh. Bisa bisa dibalikin lah body yang hilang tadi. Kayak waktu itu aku tuh yang kena full combonya tuh dia nge-Goemon siapa namanya si fusion paling bagusnya Mirror Jet sama Ecclesia Synchro. Ecclesia Synchro. Nah itu tuh ya abis dia nge-Goemon itu tuh Mirror Jetku kan efek terus dinegat sama Goemon. Abis itu aku tinggal tembak Goemonnya terus nge-trigger Goem buat hidupin Mirror Jet lagi. Itu hampir balik lah hitungannya. Hampir balik board yang tadi. Nggak terlalu ya oke lah ya. Oke lah. Stable strong. Iya, jago banget tuh. Goemon tuh. TFTV Memang jago strong. banget. Terus itu gimana, Pran? Tapi TFT Apa? juga strong. Sebenarnya kan Kalau- bikin bot first. Tapi udah ada main scan juga sih ya. Kayak Ya ngapain aku declare Goemon ya? Aku kalau pengaruh BETB ya, aku jadi pingin bawa Minecraft buat siding. Minecraft. Tapi akhirnya kan aku udah tahu hand lawannya ya. Jadi tinggal aku cabut-cabut aja, tapi kayak nggak jadi, mending bawa 6 Solem daripada bawa Minecraft. Ngaruh banyak. Karena kadang masih ada deck yang bisa play di grave juga kan. Iya. Jangan dibalikin atau starternya atau apa yang aku hilangin terus dipakai sama aja bohong. Jadi mending bawa 6 Solem dah. 3 cepu, 1 judgment, 2 warning. 3 cepu, 1 judgment, 2 warning ya. Oke. Kira-kira Iya, pengaruh di BTB ada kartu yang berubah di tune ya, cuma staple aja yang bikin aku kalah tuh sih, kayak Goemon. Hilangin Hydra Drive sama Charmer udah gitu, udah susah. Apalagi aku tahu handnya kan, wajah handnya Goemon ya. Apakah ini kekalahanku? Udah mau bikin board kayak gimana pun bakal bakal hancur juga. iya kalau di tune ya. Iya. Punya link slop ya. Iya kan, gitu, hilangin Hydra Drive, hilangin Charmer, udah. Terus juga Spatial Tsunade itu masih bisa kuning gitu. TFTV sih yang agak gitu. Oke. Kalau di blended special turnet nggak begitu ya? Apa lumayan tuh? Justru lebih sakit kena special Trunet sih kemarin sih. Soalnya dia nggak target dan bisa hilangin back row. Iya. Kayak Dan mau balikin. nge-chain TFTV agak gimana. Retribution nggak bisa di-chain. Terus kalau di-chain pun dia tinggal ngilangin yang depan. Jadi Iya. hampir pasti ngilangin 2 back row gitu loh si Trunet. Iya benar. Jadi ya lebih sakit Trunet daripada Goemon. Tapi untuk di branded kan Kalau di emang recycle-nya emang dari belakang rata-rata kan. Recycle fusion Depan sih sebenarnya kalau cycle monsternya. Oh, recycle Cuma fusion interupsi depan. dari belakangnya itu interupsi paling jagonya itu yang dari bukan paling jago sih. Paling versatile-nya itu dari belakangnya Oh iya benar. interupsinya. Ya enggak juga main branded ya harusnya bisa backing itu. Kenapa sih pakai topeng juga? What the fuck? Kan habis tidurin anak ya. Oh ya benar. Oke. Jadi kalau overall itu sebenarnya yang dari Beyond the Brave itu di deck-deck itu yang berubah tuh either siding-nya atau lineup staple ya berarti. Betul. Betul. Beberapa deck Line of bisa staple. mengubah gameplaynya juga sih. Kayak mungkin apa ya, Qtone. Ya Qtone nggak ada bedanya sih sama Lava Golem, jadi nggak terlalu berubah. Apa ya? Apa? Kayak mungkin Elfnot tuh ada line buat under Goemonnya kayaknya deh. Kemarin aku sempat lihat yang ngelebarin boardnya instead of bikin apa sih Baron sama B2B gitu. Iya. Ya itu varian-varian lah itu Varian-varian lain. varian-varian play yang Ya, jadi tergantung mereka dari build-nya buat nge-play around itu. Jadi mereka tuh playeronnya tuh di Goemon bukan di biru lagi sekarang ya. Betul. Menurutku begitu. Jadi Galantif memang bikin beberapa deck tuh lebih jadi kayak mikir untuk bikin board lebih efisien gitu.
Ini kalau kena Galantif apakah aku akan mati? Gitu. Kemarin tiba-tiba Yuda ngirimin aku video roket yang untuk Dia ngasih play ya, Iblis ke depan. yang si Iblis ke Jago depan itu. itu. Jago kayak itu. ya jago sih lempar Iblis ke depan, tapi itu Ya SS-nya bisa tuh pakai sih. SS-nya tuh pakai gigantic spray Gigantic. gigantic anjir. Pas banget. Oh. Ya itu kadang-kadang tuh kalau kita mau nge-play Ron si Goemon, playnya tuh mati kena Charmis gitu loh. Ya, Bitch ya, makin Charmis. lebar boardnya kan makin sakit kena Charmis, Iya. ya, kena Fualos, ya. Gitu-gitu. Bagus sih sekarang Tapi jadi menarik sih. staple play second-nya lebih banyak sih. Betul. Ya, Jadi menarik. bikin boardnya udah susah sekarang. Kalau mau full kena Charlie, bikin setengah kena Goemon. Jadi kayak gimana ya? Mm-mm. Betul itu. Mikir lagi bikin board. Belum lagi kalau misalnya siding lu kena Charmy terus musuhnya tiba-tiba Guardian Slicer gitu kan. Ya kalau itu mau gimana? Oke, ini Tapi Charmy juga yang populer. Yang Charmy kan sekarang rata-rata orang bawa Purulia 3 ya. Jarang ada yang bawa 6 sekaligus sekarang. Untuk Ya. bawa 3 Purulia, satu maxi atau 3 Fuara, 1 maxi. Purulia sekarang emang lebih jadi pilihan karena metanya tuh lebih banyak SS dari hand, kayak Tune SS dari hand, Kill Tune SS dari hand, Rocket SS dari hand, Dark Notes dari hand. Elf Note dari hand. Oh ya itu. Aku dengar rock. Ulfanot, Ars Magna. Elf Note apa? Ars Magna atau apa sih? Power Patron, Core Patron ya. Phantom Knight juga SS dari hand, biar dia nggak merasa left out aja tuh. Jadi emang Ya, berarti ya. ini untuk kanan ya. Ya. Jadi selama Swiss round itu bukan sama Swiss round, selama lu running sampai top 4 itu merasa ada matchup yang lebih sulit nggak dibanding format sebelumnya? Bukan orangnya yang lebih sulit ya. Matchup deck nih. Ya. Matchup deck. Ada Elf Note tuh sekarang lebih jago dibanding Elf Note sebelumnya. Oh, Everse sekarang bukan Everse yang dulu. Betul. Karena apa ya? Elf Note tuh pakai Goemon tuh enak banget. Maksudnya hampir nggak ada drawbacknya gitu kan pakai Goemon. Dia bisa main tanpa normal-saman, terus ada Ars Magna baru yang untungnya kemarin pas turun tuh dia udah habis resource, jadi dia belum kelihatan. Aku nggak sempat lihat dia Ars Magna barunya tuh kepake buat apa. Dan aku juga belum belajar kartu Ars Magna barunya buat apa. Jadi mungkin itu kalau dia full combo jadi lebih bagus. Cuma kebetulan kemarin nggak sampai full combo, jadi ya. Berarti anggaplah your luck bagus kemarin tuh berarti ya. Iya, itu aku lagi main first dan dia gagal nembusin boardku. Terus dia terakhir turun Ars Magna mau coba ngilangin Mirror Jet, mau pukul buat pakai Terminus di graveyard. Tapi karena ya aku bagus Ars Magnanya jadi nggak jadi. Terus sudah habis itu dia scope. Oke. Nah, Ars Magna ini emang kayak ini apa sih? Support mereka yang baru itu ya. Medius Lore yang terakhir ya ini. Ya itu apa ya? Aku kan emang udah jarang main deck combo dan jarang senang ketemu deck combo sekarang. Jadi ngelihat Elf Note makin jago, makin panjang kombonya dan makin susah ditembus tuh, aduh. Jadi pengen Ya, buat itulah. gitu. Jadi pengen buat. Oh enggak, bukan itu. Enggak. Jadi apa ya? Jadi makin kepikiran gitu. Makin pengen masukin 9 Charmis di main deck gitu kan. Ya, kapan ya Dengan bisa polos mikir gitu. gitu. Nah. Rocket lu nggak mikirin itu, deck combo lo tuh Rocket. Kan main Albas kemarin, tinggal Oh, iya, set main satu Albas. beres. Oh ya benar juga. Gue bukit juga coba dari Albas pusing Rocket. sebenarnya tuh lu set ball Charmy udah pusing kok gitu Rocket. Gak perlu lihat itu Albas. Aku bawa ini lagi lah kayaknya, bawa Silver Rocket lagi lah, kita badis ya tuh ini. Ya. Nah, oke. Ya, Pas dilihat ada 2. Bisa banis 2 kali kok, 700. bisa banis 2 kali, bisa banis 2 kali. Bisa, betul bisa. Ya. Kamu nanya, sana untuk Prana nih pertanyaannya. Kayak kan Bubble Man ya kemarin ya. Ada nggak deck yang ternyata
jauh lebih kuat daripada perkiraanmu. Bukan selama match up yang selama yang kayak lihat kemarin lah. Itu Bleach itu sih Blitzcrank ya. karena oh ya kan itu sebenarnya mati karena main scan ya, tapi dia punya spell baru yang bisa destroy main scan kan itu. Oh iya benar. Terus dia bawa gitu juga, bawa apa tuh? Golden Match. No Nah itu bogus ya. ketarik by Prosper. Itu high Jadi roll playnya sih. itu Oh dari Prosper. ya bener sih. Dari Nah, Prosperity dong. dari Prosper buka satu ya, Oke. Jadi feel itu kan ngasih token ke gitu kan, ke feelku. Jadi itu didiemin nggak di destroy, kan otomatis aku nggak bisa summon apapun kalau gue Zena langsung dibuka kan. Iya benar sih. Terus dia juga banyak staple second tuh kayak shifter itu di bawah, charmy, roll. Shifter kan nggak ngaruh buatmu kan. Iya nggak ngaruh sih. Iya. Aku juga bawa. Berarti Blitzcrank tiba-tiba naik aja gitu. Kemarin sempat kayak ada Iya di sih, emang. naik tier list gitu dari Blitzcrank. Lumayan tuh spell baru itu. Gimana menurutmu nggak? Apa Belum yang lihat ya kalau gitu. pakai bahasa isyarat kan? Pakai bahasa isyarat ya. Soalnya mungkin udah ketemu build optimalnya gitu. Ya. Aku ngerasa Tapi kayaknya masih jarang lihat reportnya aku Blitzcrank. Oh iya sama sih, aku jarang lihat report Blitzcrank. Di Twitter belum ada lewat. Apakah mereka punya komunitas sendiri? Komunitas Blitzcrank tuh anti apa sih? Kayak nggak mau muncul ke permukaan gitu kan? Bisa ya sih itu. Atau Anan punya ini insight untuk Blitzcrank tentang Blitzcrank maksudnya? Ya, mungkin mereka pada nggak mau report karena emang kan di Jepang tier satunya lagi turun kan. Terus mereka kayak auto lose gitu lawan turn, jadi mungkin lagi bermain under radar gitu atau apalah. Oh iya, Cuma emang susah sih soal Blitzcrank lawan turn ya. susah tuh peran Blitzcrank nonton peran. Nah ya kemarin juga ketolong Rizal kan. Aku udah coba simulasiin yang pertama kalau misalnya aku ambil main scan terus di draw tuh aku bakal menang atau enggak, ternyata tetap kalah juga karena dia udah narik X Rizal buang gitu, buang apa namanya agregator, bikin main scan nggak bisa play lagi. Ada ketolong Rizal juga. Jadi aku ngerasa tuh malah si Blitzcrank tuh kayak Radiant Typhoon aku lihat. Staple slop gitu loh dia. Iya itu sih staple slot, terus nggak one card combo juga. Ya nggak one cut combo dia. Ya, banyak potensi digabung apapun. Oke. Tapi dia restriknya berat anjir. Resistnya berat ya. Ya nggak bisa manggil dari tangan ya kalau nggak salah ya. Iya cuma bisa manggil dari tangan kayak. Nggak bisa manggil dari serada gitu berarti. Ya, yang kemarin tuh Rizalnya di play duluan tuh. Jadi dia bikin detonator langsung. Terus baru di play gitu ya. Bleach. Oh, Ya, itu varian ya. Iya. nolong. Sekarang something level 4 tuh pokoknya result. Something level 4 result. Ya itu Rizal kayak membatasi imajinasi pemain rank 4. Jadi kalau ada 2 4 random jadi 2 drive. Level berapa dia? Ada. Soalnya rank 4 itu nggak ada yang lebih bagus dari detonator tuh. Betul sekali. Ya, X-nya kapan ya? juga jago banget. Kapan ya Rocket bisa loh buat double level 4 tapi nggak bisa bikin 2 drive. Ya menurut lu lah. Kita bisa bikin Lock kayak PK. Dark Rebellion tapi. Terus kenapa ada Rebellion? Ya ini yang baru buat kemana lah nggak tahu. Jadi Opion dis. Ke Opion, Carmyle. ke apalah. Aku nggak pernah pakai build itu tahunan. Aku buildku ke ini Oh, iya? Red Ice waktu itu. Red Ice ini si Black Metal. Oh Red Ice sorry, Red Nova. Oh Red Nova. Itu menarik sih yang Red Nova sih. Red Nova. Nih. Cuma waktu itu kan waktu BCK aku takut rollout sama branded jadi bawa Opion. Oh iya Dan tuh bisa Kyoto. menarik juga sih itu. Jadi
Ya sedak rebellion diemin terus dia ngeset lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Lu apain lah, lu tembak lu apa kayak. Pakai apa anjing? Bro, Apalah, nggak tahu lu pakai apa. Makanya gue menjelanjut. Apa enggak ngomong pakai enggak? saya nunggu TCGX. Nggak, gue TCGX. Hmm. Oh iya, coba. TCGX yang 3. Kemarin Ya, buat tuh, PK. ya buat PK tuh. Oke, yang kemarin tuh si podcast sebelumnya tuh Dimas tuh sempat, bukan Dimas sih, aku sama Ucup tuh, aku Ucup sama Dimas tuh sempat ngobrolin kalau eh meta game Jepang itu kadang nggak bisa jadi acuan. Karena mereka Betul, gamenya rata-rata sangat B1 betul. kan. Turnamen besar Itu mereka rata-rata nggak B1. selalu. Nggak usah turnamen besar Itu rata-rata gue nggak B1 tahu. kan. Jadi, Oh iya, ya yang bisa lumayan bisa jadi acuan tuh paling cuman weekly mereka kan sebenarnya. Sama iya turnamen. itu weekly mereka betul. Jadi kalau misalnya itu sempat ada pengaruh di lu nggak? Ada sempat nyontek meta game Jepang nggak? Atau nggak nyontek sama sekali kayak YOLO aja lah? Gitu. Kalau meta game sih, gue tuh paling lihat ini doang sih, apa kayak build mereka tuh gimana, decknya bisa ngapain. Kalau emang ada sidingnya, gue lihat sidingnya lagi populer apa gitu. Yang mungkin ke bawah sampai ke Indo gitu. Kayak apa ya? Mereka sekarang trennya kan turn 1 pada bawahnya Solemn semua. Hmm. Terus sekarang lagi rame Goemon, lagi pada nge-hype Goemon sama Truenet. Terus lagi apa sih yang lagi nge-hype tuh decknya Elf Note, Kutun sama ya yang ada di tier-tier itulah. Ya. Ya itu paling gue persiapan deck-deck di situ aja. Belajarin deck-deck di situ aja. Pernah Yang gitu, dikit lah. Bang? Pernah kita juga nggak? Nggak. Kalau aku nggak juga sih, kadang aku pakai ngeliat-ngeliat decklist dasarnya terus aku ubah-ubah. Kayak aku kan bawa dua kita tuh 2 Blue Eyes Stone buat cadangannya tuh. Kalau misalnya satu hilang atau line attack aku jadi nggak cuma satu aja kan, line attack aku dari Blue Eyes Stone sama dari Hide Archive tuh 5.000 plus sekian. Jadi cuma pakai acuan gitu ya sih aku. Kayak ada build yang menarik nih. Kayak ini aku nemu nih. Dun Dogmatika, woi mantap kayak. Nggak bisa kena Goemon kan. Tunduk sih, kerasa kena gue. Gimana? Tapi ada lagi yang akan populer tuh menurutku sih yang untuk deck-deck rocknya sih. Kayak bawa Mass of Restrict untuk siding itu untuk anti Goemon juga. Itu kayak kopium sih tapi. Mass of Restrict. Menurutku Copium sih. Ya, itu Bawa memang Tachyon, Soalnya Dis. emang orang bawa soalnya banyak emang deck deck-deck yang yang masih kayak monster Unalad monster. gitu yang emang mereka main tower dan kalau towernya di out mereka kalah mungkin ya bawa Restrict. Cuma selain itu mungkin mereka bakal ngubah basic kombonya instead of bawa Mass of Restrict menurutku Tuh. ya. Oh iya kalau deck punya banyak pilihan sih ngubah back combo-nya sih ya benar. Ya betul. Kalau yang Tachyon tuh apa kan? Itu jadi poton terus lempar Tachyon ke Vilawan. Mending aku lempar Ible anjing. Gitu fuck. Hah? Ya, 2 level 4 gampang itu 2 Iya, level 2 level 4 4. bisa. Tapi Iya, udah level Tachyon lah daripada 2 level 2. Cari di Ah. mana? 2 level Tachyon bukan 2 level rank 4-nya tuh like ya. Disuruh 2 link 2 itu, Pran. Apa? 2 link 2. 2 link 2. Oh iya. Nggak, Bener. Poton itu 2 level 4 itu like anjing. Aku bisa buat juga. Oh, nasib berarti Dis. Kalau aku bisa. Oh iya ngomongin tuntun kan nggak begitu ini mah Goemon. Dia ngubah decklist ya. Kena lah. Ya kan tinggal ubah dikit Ayo. deck meta. Masa nggak punya banyak pilihan sih. Ya nggak Yud? Masih mencari Dis. Itu biasanya pada bawa itu juga appointer gitu. Iya, Kadang jet headnya ada gue. Ya, pointer. Ya baru mulai populer. Appointer sama main keras gitu. Aku suka Nggak ada privasi di 2026. nggak ada dari berapa kapan Main. tuh? Main keras. Sebenarnya dari Kilton meta tuh udah nggak ada privasi anjir di Yu-Gi-Oh tuh. Mulai nggak ada tuh dari si Noroi keluar itu. Iya Udah sih, Ya, Ken9 dari Noro itu awal. keluar ngeliat dong. Noroi keluar tuh udah mulai dikit-dikit. Lihat Dari yang hand.
ada cost-nya lihat tangan, terus habis itu lihat tangan terus nge satu, sekarang lihat tangan terus neget. Ya. Ada lihat extra deck, bani 1 juga ada. Itu harus muter-muter dulu lagi ya. Iya, susah banget kayaknya. Aku sih dari dulu personalnya Iya. masuk ke pointer sih emang. Ya, pinter emang bagus sih. Nah, sampai di TCG kan sampai di limit kalau nggak salah ya. Di Iya. ban, Di ban, Di ban ya? di ban TCG. ban, Lupa aku. juga di ban. TCG 3. Ya karena emang bagus kartunya. Ya. Ada yang mau menambahkan? Ya kalau aku karena punya main scan aja jadi pakai main keras ya. Iya, Ya bisa. pointer yang bagus sih, ngebanis juga. Ya. Ya kalau buat main game balik lagi. Ya. Kalau nggak bisa Ilmu aku. itu bawa Aoi itu, Umi. Aoi. Oh itu bawa Aoi itu. Umi Itu di Sky Striker. Aoi. Sky Striker Ya, Pro. bisa juga. Bisa. Zuko ya kan. Aku kemarin kena AOE di Edison. Kodok. Iya. Itu lah kodok. Fucking Edison kena AOE anjing. Trap Dashit masih oke lah. Sama aja lah. Sama aja. Lihat Eh. tangan lagi satu. Pertanyaan selanjutnya nih. Ya menurut kalian tuh komunitas di Indo tuh cepat beradaptasi nggak sama produk baru? Komunitas secara keseluruhan ya. Kalau dari report-report ya, jarang sih lihat report Indo sih ya yang sering lewat. Ya. Yang sering lewat tuh paling selain Dores Dewata ya paling lewat Bandung, Bekasi, tempatnya Dwi, aku nggak tahu tempatnya Dwi namanya apa. Jadi menurut kalian tuh dia Di mana sih? di Bogor kayak cepat adaptasi sama produk baru tuh cepet nggak mereka? Apa lebih mikir kayak gue main rock aja lah gitu? Itu gimana ya? Pemain rock tuh pasti yang kayak mereka tuh cuma main pad deck mereka, ya mereka bakal main pad deck mereka sampai mereka nggak mau lagi. Cuma buat yang emang beneran ngikutin, menurutku ya, yang di pusat dan pengen ngikutin meta beneran tuh cepet mereka bakal adaptasinya. Sorry Nan, menyela dikit namanya Mainland. Oke ya. Nah. Oke, di mainland. Oke, siap. Buat yang di mainland tuh karena kalau mereka emang pengen kompetitif dan ini mereka pasti bakal cepet adaptasinya. Cuma kalau yang di DLC itu kan kadang-kadang mainland mereka udah bisa main, udah bisa full meta di weekly-nya, kita masih menunggu kabar dari ekspedisi. Gitu kan biasanya. Iya benar sih. Benar. Prana mainnya DLC sih. DLC juga. Kalau aku cuma di daerah terpencil di Pulau Bali aja ya aku mikirin meta-meta orang sini ya. Dia WTB apa aku udah tahu ini bikin ini, siapin ini. Itu aja. Tapi emang bener sih di Mainland itu kata Dimas tuh dia kalau emang seniat itu tuh besok misalnya kalau besok ranked hari ini besok produk baru tuh terus ada malamnya ranked mereka tuh H-1 tuh udah ke toko brewek ilegal bukan brewek ilegal sih. Wis, jangan dibilangin ntar kena kita. Loh, enggak nyebut toko mana. Ya lah. Oh, tapi sumbernya lu sebut. Apa Dimas? Orangnya disebut ya. Karena aku sensor tit gitu, kata tit gitu. Itu lagi lu ngedit lah. Nah, apa yang Tapi ya situ kerasa banget mainland dan DLC itu yang bisa akses ke kartunya hari H dan yang masih menunggu H+2 beda banget. Di Purbalingga emang H+2? Tergantung. JP-nya cepet sih kalau somehow JP-nya cepet. Emang tempat lo ada gini toko official? Ya tempat gua doang. Tempat lo doang. Tempat lo doang. Tapi belum official tournament store, baru LGS. Doakan LGS. saja cepat bisa jadi ada ranked di sini. Anjay. Berarti lo nggak main lagi dong kalau lo ada ranked di situ? Damn. Iya juga. Aku akan mendidik orang baru agar aku bisa bermain. Jadi di Purbalingga pun H+2 ada tapi. Kemungkinan. Ya kayak gue bilang tadi, kalau JP somehow sering tepat waktu.
AE-nya ya sering telat. Nggak apa, Bandung yang sedekat itu sama Jakarta aja juga sering telat kok. Wih, Purbalingga sering lebih cepat daripada Bandung loh sampainya loh. Sama, Bali juga gitu. Lu di set Owen nggak? Di set itu baru udah datang belum gitu. Gue sering di set Owen. Itu udah datang belum? Udah nih, anjing Bandung belum datang gitu. Gue juga dulu sering itu waktu awal-awal apa Alin deket Alin gitulah. Ya. Ya sering dicat gituan. Ya. Oke. Nah, jadi untuk prediksinya ke depannya tuh dari Beyond the Brief, minggu depan udah ada ini sih, udah ada utility pack sih. Ya, Nah itu ngaku banget tuh. Ya, Bagus-bagus sih. Nah, itu menurut kalian apakah ada Ultimate Sky. meta shifting kah? Prediksi kalian aja. Meta shifting tuh mungkin bukan meta shifting sih. Setelah meta shifting tuh gameplay shifting menurut gue. Ya, gameplay Kayak shifting. ingat nggak dulu waktu pertama kali ini rilis kan deck-deck combo mulai mereka condong buat bikin play yang nge-play around Nibiru gitu kan. Walaupun Nibirunya sendiri tuh belum tentu ada di hand musuhnya. Jadi itu ntar mungkin yang terlepas dari deck-deck kayak Kiltun dan Tun yang bisa lihat tangan, mereka mungkin bakal ngebikin boardnya buat nge-play around Mind Mirror Force misal, atau apa sih itu yang baru Ultimate Sky gitu namanya? Ya, yang baru banget rilis hari ini itu kan? Ya itu. Ya macam-macam gitulah buat nge-play around gitu-gitu. Itu mungkin lebih jago daripada Kolot sih. Tergantung dari cara pakainya. Ya. Kayak kalau di Sky Striker tuh jago banget itu, my favorit. Gila. Sebenarnya tuh emang kartu LGS. buat lebih opsi untuk build second kan ya. Betul, di deck normal dia itu kartu yang lebih bagus kalau main second. Apakah bakal jadi main deck atau enggak, aku belum berani bilang. Tapi di Sky Striker aku cukup yakin itu kartu main deck. Iya, setuju sih itu main deck gantiin droplet. Ganti droplet, betul sekali. Droplet betul. makan hand banyak. Buat kartu going second droplet kan kurang bagus karena makan hand banyak, jadi itu pengganti. Oh, itu ya buat kita ya, berarti juga deck rock gitu ya. Ya, Bayar 4.000 udah lah. Murah lah. Murah lah. Ya maksimal berapa sih? 48. Iya. Berlapan ya udah. Kayaknya sih iya bayar dulu ya, kosnya bayar juga sih. Kosnya bayar ya. Target dulu nggak sih? Target bisa bayar. Target dan bayarnya Target berapa? itu dilakukan pas lagi aktif. Oke. Bagus ya, itu bagus. Ada lagi yang gini untuk prediksi kalian selain Emissary of Darkness tuh tidak sejago yang terlihat sih kayaknya. Aku sih di lubuk hatiku yang terdalam pengen banget Emissary of Darkness-nya tuh dimainkan ya, maksudnya meta relevan gitu loh. Karena apa ya? Ya, Karena aku pemain tua dan ya nostalgia purpose tuh kalau emang hand trap yang khusus di Battle Pass tuh bisa meta relevan, berarti tuh apa ya, environment metanya tuh nggak secepat kayak turn 1 bikin board menang terus kalau nggak di board kalau nggak diberi kalah tuh nggak gitu, berarti tuh apa ya, metanya tuh lebih ke grind game dan ada interaksi gitu antara kedua player gitu. Nah itu apa sih, selera pribadi lebih suka yang apa gameplaynya back and forth gitulah. Tapi melihat Yugi zaman sekarang kayaknya nggak sih, nggak bakal kejadian si Emissary of Darkness-nya. Nggak, kalau misalnya lo Emissary of Darkness ada di hand pun, kalau misalnya pas masuk Battle Pass musuh udah ada negate monster juga sama aja, negate aktivasi juga nggak bisa turun itu. Itu makanya. Karena sekarang ya begitu. Tapi itu kan permintaan kecil. Siapa tahu terwujud. Ya, siapa tahu. Harusnya mencari itu nggak bisa dinigit ya. Wah itu bagus sih. Itu bagus sih. Jadi kayak board break gitu di. Biar ada orang takut Gors lagi. Iya. Ganti-ganti lagi. Buat player-player baru biar trauma sama Gors. Biar tahu kalian seberapa mengerikan. Harus merasakan nyerang dari monster paling kecil. Ya. Biar mereka bawa sampai sekarang. Iya, bawa sampai sekarang aja itu. Biar kalian merasakan orang-orang baru trauma
Berapa menakutnya Gors ya itu. Board kosong, board kosong lu gebuk tiba-tiba turun Gors. Betul. Atau buat Surya yang kalah sama efek kedua Gors. Ya Wih, kan? ada yang ngaktifin apa kedua Gors. Aku mengaktifkannya. Ya apa lagi yang kemarin itu? DAD Punisher itu juga Ada. Di Defender bisa di loader tuh. bisa, Kalau itu pakai emang bisa. support buat roket sih itu. Ya. Tapi selebihnya kayak itu cuman DAD lama quick effect gitu. Iya. Basically ini nggak terlalu ini sih. Retread buat nostalgia beta aja kayaknya. Apa enggak? Mau Ada apa enggak? arc barunya kan. Last Night. Iya, main Miracle Force tuh ganggu. Ya. Nggak bisa dinigit. Nah, itu nggak bisa dinigit. Nah ini Gorsosnya gitu. Iya. Gorsos. Dia bisa buat kartu nggak bisa dinigit, tapi Gors masih bisa dinigit. 7. Jadi tinggal tutup terus aktif gitu. Ya tapi Meledak Mirror semua. Force ini menarik sih. Soalnya ntar kan mungkin bikin gameplay yang kayak misal musuh udah full combo, udah ada 5 atau lebih face of card, terus kita set 1, terus kita mencoba main tuh jadi Ya. seru gitu lah. Jadi seru. ada Walaupun ada- bluffing ada- ya gitu. ya bluffing yang semua yang bisa dilakukan semua deck gitu lah. Iya. Kembali lagi Bener, kalau bener. metanya bukan Kyotun atau Tun. Mm-mm. Kalau Kyotun sama Tun kan bisa check hand. Coba tuh hard draw dia draw gitu. Wih, top decknya gitu kan. Enggak harus kalau di Tun mah masih kelihatan. Iya bener juga sih. Itu juga diatur topiknya. Iya, Hilton juga diatur top deck. Iya, kill pun diatur juga. Juga diatur, nggak bisa kita. Nah, lawan Tunnya mau nunggu bandlist aja Nan. Nunggu Betul bandlist. sih, Nunggu semoga. bandlist. Cuma itu harapannya. Kamu sih Oktober ya? Si lama. Kita ada Iya, Dual Oktober. Spirit kalau nggak salah ya. Ada nggak sih Dual Spirit? Ada Dual Spirit ada. Oh, ada ya. Itu udah lihat AE atau JP-nya belum? Atau pasti AE? Dua format sih harusnya nggak tahu. Lu harusnya lebih tahu Atau daripada gua gak sih? Gue tuh nggak pernah ikut Dual Spirit sama sekali Yud, dari awal sampai sekarang. Oh, aku juga baru ikut waktu di Bandung kemarin sih. Bukan Dual City, Dual Spirit yang Agustusan. Nggak, aku juga baru sekali ikut. Nggak begitu ini. Mari kita mau bahas ini main Mirror Force ini kan kalau kontrol 5 or more face up card. Untuk ngepanis yang boardnya white. Goemon tuh ngepanis yang boardnya dikit gitu. Betul. Ya makanya. Berarti Chaucer Poison aja nih. Betul. Iya makanya susah banget bikin board sekarang. Jadi kayak mau bikin board sedikit kena Goemon, board banyak kena Mirror Force. Ya menurutku tuh fair. Tapi Ya. belum dihajar Oh, fair sih. Charmy ya. Ya, menurutku tuh fair. Mereka emang Konami lagi mendukung orang-orang yang play second sih emang. Instead of mendukung play second, ya mendukung play second betul sih. Cuma apa ya, biar nggak combo main first auto win gitu loh. Iya, Kan yang emang dikeluhin semua orang semua orang tuh emang semua orang going player first tuh kombonya. malah bukan player Yugi yang protes kan. Iya, ada juga yang bukan player Yugi dan protes gituan. Oh, player Yugi ada yang protes gitu. Bawa hand trap bos, bawa bird breaker bos. Board trackernya bagus-bagus sekarang. Ya, bird breaker sekarang bagus-bagus. Untuk player-player Pokemon yang protes, card game gak ada interaksinya. Nggak boleh gitu. Card game gak ada interaksinya, gak boleh protes sama game full interaksi bro. Ada di interaksinya. Apa interaksinya? Cut dong mau draw. Kan temen. Itu aja. Nah, atau kemarin sempat tuh ada Udah, tuh Bang. yang protes itu apa player VG yang dapat second auto kalah makanya bawa hand trap. Card Aduh. game-mu nggak ada hand trapnya ya, card game-mu ya. Aduh. WG. Di sini aku emang biasa menyerang orang ya, buat yang baru aja. Oh iya. Biasa menyerang orang ya. Berarti gak apa nih gue ikutan nyerang nih. Apa serang. Iya. Biasanya yang dia tahu. doang yang nyerang kan. Aku yang tanggung jawab, Serang aja, serang. Menyerang siapa Nan? Gak. VG. Gue mah suka ngatain VG. Oh iya, silakan kata-katain. Emang sibuk banget ngatain game. Silakan. Gue tuh dulu suka banget main VG tuh yang waktu straight ya. Gara-gara ada Jigar tuh kayak hand trap di VG gitu. Oh. Terus mereka ngilangin itu dan sekarang
katanya gue sih udah nggak main lagi, cuma katanya gameplaynya tuh jadi kayak semua deck yang penting nyerang 5 kali gitu. Terus kayak sebenarnya sempat baca manifest kan gitu, kayak ini VG kalau sudah dapat second auto lose gitu. Aku langsung aja sih gitu. Emang nggak bawa head trap kak? Gitu. iya, karena sekarang yang format paling barunya tuh emang udah nggak ada hand trap. Tanda kutip hand trap ya. Kalau dulu tuh kayak ada apa sih? Ada sesuatu yang bikin lu ada interaksi di terlawan gitu. Sekarang dihilangin. Apalagi ya kartu barunya? Itu aja yang potensi bagus tuh si main Mirror Force. Habis itu tadi Ultimate Oh, Sky. yang kanan, yang ini sih siapa? Kanan. Anan. Support Vanilla yang Ancient Secrets. ya itu Itu bagus juga tuh. yang gambarnya si Gladiator. Itu agak niche sih kartunya, Ya niche. kayak support Vanilla, Primate gitu, Blue Eyes gitu. Nggak belas bahkan level 8. Yang rank 4 tuh bagus juga tuh, buat resolve. Oh ya si ini siapa? Asylum. Asylum. Shark Asylum. Soul Asylum. Kok Nas naik Shark Asylum. Salam Honor of Ya nomor 101 kalau nggak salah. Oh, Tekan. apa? bagus itu. Ini berarti kurang satu kartu lagi yang belum reveal ya di Iya. Utility. Harusnya Ya, sih ya. besok ya. Itu rilis Antara spell atau trap aja berarti. tanggal 8. Ya, Sinkronnya udah ada nih. Trishula. Nah, itu Oh, nggak Trisulanya terlalu bagus bagus. Ya, Bagus kok. Ini barisnya gitu. Bagus kok kartu-kartu dari ini. Yang ya kurang itu kayak mereka bikin kartu-kartu ikonik dari tiap era gitu kayaknya idenya. Oh ya? Era mana? Ya kan si Yang dulu nggak tuh? Ancient Secret kan dari vanillanya itu si Warrior kanan kalau nggak salah. Oh iya benar. Terus Gorse, terus Diade, Diade. Trisula itu kan kartu ikonik semua kan. Nih Nomor 101 juga dulu kartu ikonik. Ya, Terus 1. Ultimate Sky ini Ultimate Slayer. Ultimate Itu Ultimate Slayer. Slayer. Lagi satu nih. Atau Pelosa atau bisa. Oh, Gumblar. Oh, Gumblar, bisa jadi Gumblar nih. Nah, itu ntar dari Atau era Firewall. terbaru apa tuh? Atau Firewall. Gumbler anjir. Link Firewall bisa juga, Dis. ikonik. Ya. Firewall sebelum Errata ya, tapi. PP, Firewall sebenarnya. Logaf. Nih. Ya apalah dari deck link. Ini. Jadi gitu, ya nih prediksi bulan depannya itu. Ada lagi yang mau menambahkan? Reprint Dominus di situ kayaknya lumayan relevan. Ada di Nah, Pyramid. oh iya itu juga. Oh, ada. Impulse tuh masih mahal sampai sekarang kan. Oh, nggak ngaruh punya Apa secret. ya? Apa dia reprint dia? Ya, Perch sama isinya untuk Impulse. duelist yang Aku bikin kan kalau Ah, Ya, sebenarnya Iya, jadi gitu. Saya kan bersyukur ya. ya. sebenarnya kayak itu bukannya malah naik rarity ya si Perch-nya dari super ke ultra. Tapi kan jadi lebih gampang didapetin harusnya. Oh iya benar sih, bukan dari Iya, main box Terlepas soalnya. Full dari semua. rarity-nya, ya. Ya, Itu boxnya karena- per pack-nya kasih super nggak sih? Pasti super. Ya, boxnya full foil harusnya. Pasti super. Per box per pack. Per pack pasti ada supernya. Ya, Gitu. semua super nggak sih? Semua Iya. kayak 4 kan 4 tuh 3 super harusnya minimal. Oh, 3 super, 1 ultra ke atas. Iya. Iya. Ultra atau secret. Semuanya ada secretnya soalnya. Aduh, gue pengen ngomong tapi nyerang format sebelah. Ngomong. Kalau nggak pantas aku gini, aku potong. Oh ya, bisa diedit ya? Oke, Iya, oke. jadi Ya, harusnya yang format sebelah juga reprint tuh benda-benda yang dibutuhkan. iya tuh. Harganya agak Essential collection agak- apaan itu? Essentially shit kalau itu mah. essential stun. Firlamennya kurang lengkap. Itu Filament parah banget kurang sih. lengkap di ES02, kasirnya malah dilengkapin. Maksudmu apa? Parah banget sih. Kok malah apa yang nyerang, Dan? Lu gimana sih? Apa?
Kok Black Ya nyerang? kan gue tanya dulu tadi boleh nggak? Kalau nggak boleh ya edit aja. Boleh, tapi malah kenapa Black nyerang? Essential Selection 02 gitu. Emang 02 tuh nggak jadi. Kalau ini nggak boleh, kalau ini nggak boleh, kalau ini nggak boleh. 02. Ngomong enak. Kalau ini nggak boleh, kalau ini nggak boleh. Kan digusturan tuh. Tapi di Bali tuh emang full JP ya mainnya? Ya, full JP. Bentar, Nan, di depan ada dagang bakso tiba-tiba. Eh, Ya, full JP di Bali. Formatnya JP, kartunya mah Kartunya bebas lah ya. Cina, aku pakai Iya, Cina. iya. aku. nggak boleh. Lebih terjangkau. Ya, full JP. Nih, AE jadi soalnya sepi. dominus untuk kita semua. Langsung Anjay. kita semua. Ntar aku beli Pro bakso untuk ya. kita semua ya. Kita semua benar. Walos untuk kita semua. Ada Volos emang? Enggak, maksudnya Valos di JP kan relatif murah kan, kayak cuma 80 ribuan gitu. Ya, nggak tahu sih. Yang Secret mahal. Iya yud. Dibandingin sama Super 11 masih mahalan Super 11 soalnya. Ya sebelah Bolshabe Super sendiri. Apa itu maksudnya tuh? Maksudnya apaan itu? Edit ya. Enggak sih, mah ada aku Tapi editnya. itu reprint Jelas ya? karakter. Salah. Reprint bukan reprint Volos sih, nggak di sebelah tuh reprint boxnya itu. Reissue boxnya ya. Iya. Boxnya tuh dari reissue. Kan dari setup itu bakal reprint apa enggak? Set apa? Gimana? Yang legendary Oke. update. Oh, Legendary Oh, Update Legendary ya. Tapi itu kan masih TCG. Belum tahu. Ada. Itu yang TCG kan? TCG, yang AE nggak tahu. Yang lainnya kan kita udah reveal bakal reprint Maxi sama Baron. Siapa Nggak tahu penting ganti banget gitu. itu anjing. Iya, nggak ada yang tahu kalau Volosnya tiba-tiba diganti Maxi kan. Ya bagaimana? Ya benar sih. Iya juga ya. Iya. Enggak, polanya diganti Purlia. Ganti Purlia kan nggak lucu. Tapi kayaknya bakal ada sih Volos sih di interaksi AE. Yang di reprint Maxi sama apa Baron? Who the fuck care bro? Ya, Maxi harusnya satu juga tuh di AE tuh. Sebelah tuh. Banisme gimana sih? Bennett aja udah Bennett aja. itu salah satu alasan aku tidak bermain sebelah. Aneh banget tuh format mau apa sih? Bandisnya kayak nggak ada yang urus. Controlnya diganti Baron. Iya. Drone ganti Baron. Drone-nya baru rilis nih. Kan Kita kamu- ganti aja Baron. Mungkin begitu. Oke guys, jadi pembahasannya bukan sampai Beyond the Brave doang ya. Kita tiba-tiba sampai bahas utility selection. Jadi kemarin kalau bisa dilihat tuh dari Yogyakarta Open Tournament itu jadi bisa gambaran awal untuk Beyond the Brave itu di metagame Indonesia saat ini. Minggu depan pasti akan berubah lagi sesuai yang kita diskusikan di sini yang udah dibilang sama Ana dan Prana, yang dimana bikin board itu lebih susah. Itu kata-kata Yuda sih, sorry. Yang jelas metagame Indonesia sendiri itu masih bakal berubah sampai bulan depan, jadi masih banyak ruang untuk berinovasi di situ. Oke, segitu aja podcast Bincang Admin kali ini. Terima kasih buat narasumber yang udah datang. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Ada Ultraman. Bye-bye, terima kasih. Ada Ultraman.